Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nanda pada hari ini? Semoga Nanda semua sehat selalu. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki pada subtema 3 pembelajaran 3 dan 4 mengenai organ peredaran darah. Selain manusia juga dimiliki oleh hewan. Ya, salah satunya adalah ikan. Jadi, organ peredaran darah pada ikan yaitu adalah jantung dan pembuluh darah. Ya, jadi pada ikan juga memiliki gangguan peredaran darah, yaitu bernama amoebiasis. Nah, berikut adalah cara yang dilakukan agar tidak terjadi gangguan peredaran darah pada hewan ini, yaitu diberikan makanan yang sehat dan juga berupa vaksin. Tentunya kita sebagai manusia memiliki jiwa saling menyayangi dan juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, sekarang perhatikan bacaan pantun berikut ini. Siang-siang makan buah kedondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Di mana Nanda sebelumnya telah mengetahui ciri-ciri dari pantun dan juga sudah mengetahui cara mengidentifikasi sebuah pantun. Nah, di mana Ustazah kembali sebutkan bahwa pantun ini yaitu terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Ya, di mana baris pertama dan kedua adalah sampiran dan baris ketiga dan keempat merupakan isi atau amanat. Jadi, isi atau amanat dalam pantun itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pembaca. Di mana dalam pantun ini beramanatkan bahwa gotong royong itu merupakan salah satu jenis dari tanggung jawab warga masyarakat, di mana gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Pada dasarnya, seseorang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Nah, itulah mengapa Allah menciptakan manusia untuk saling membantu dan menjaga hubungan baik dengan sesama umat muslim. Ya, seperti itu. Jadi, kita juga sebagai warga masyarakat itu mempunyai tanggung jawab sebagai masyarakat, yaitu menjalankan tugas dan kewajiban dalam bermasyarakat. Berikut ini adalah jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat, di mana itu dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga dibutuhkan beberapa prinsip yang kuat, yaitu membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. 2. Saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Dan yang ketiga yaitu tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Selanjutnya yaitu menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, maupun negara. Meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat, di mana itu perlu dilakukan untuk mewujudkan keamanan bermasyarakat, di mana tanggung jawab tersebut itu sebagai masyarakat tercermin dari sikap dan pergaulan di masyarakat. Tentunya orang yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat, baik dalam suatu masyarakat maupun lingkungan itu sendiri. Jadi interaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan
sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, berikut ini merupakan interaksi sosial dalam bermasyarakat, yaitu yang pertama adalah di bidang ekonomi, di mana kepentingan ekonomi itu adalah saling bergantung satu sama lain, di mana terdapat hubungan dalam perdagangan, kebutuhan pemenuhan makan, sandang, maupun papan. Yang kedua adalah bidang politik, di mana kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Yang ketiga yaitu bidang sosial dan budaya, di mana seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat di sekitarnya. Yang keempat yaitu adalah bidang moral, di mana kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Itulah tadi interaksi dalam berbagai bidang. Nah, berikut merupakan interaksi antar warga terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah, di mana akan memengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Yang kedua yaitu perbedaan kondisi demografis. Nah, di mana perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Selanjutnya yaitu kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, di mana mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Selanjutnya yaitu konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah, di mana kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan memengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Yang terakhir yaitu alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah, di mana bila sistem pemerintahan daerah yang dianut itu bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Justru sebaliknya, jika sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintahan akan lebih banyak dialokasikan ke daerah, sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah. Berdasarkan faktor pendorong terjadinya interaksi warga masyarakat dalam berbagai bidang, tersebut juga dapat memiliki perbedaan dari berbagai hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Nah, di mana yang pertama yaitu hak sebagai warga masyarakat, yaitu sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan, di mana bentuk hak warga masyarakat seperti mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, dan yang terakhir yaitu mengembangkan kebudayaan daerah. Yang kedua adalah kewajiban sebagai warga masyarakat. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai seorang warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai berikut. Yang pertama yaitu mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua yaitu menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, ataupun desa setempat. Yang keempat yaitu menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima yaitu membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga adalah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Yang ketiga yaitu perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah Anda masih
Pesan pembelajaran yang dapat kita ambil pada hari ini yaitu salah satunya untuk menjaga keamanan dan ketertiban itu Nanda tidak boleh membuat kegaduhan di lingkungan sekitar. Berlanjut pada lembar kegiatan pada hari ini yaitu di buku tema 4 halaman 105 di bagian Ayo Menulis dan pada halaman 122 di bagian Ayo Renungkan. Batas pengumpulannya sampai 5 hari ke depan. Baiklah, Ustazah tutup perjumpaan atau pembahasan pada video ini dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukron jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.